Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini, kita tidak akan sekedar memegang kunci pas atau obeng. Kita akan naik ke level yang lebih tinggi, yaitu memahami bahasa rahasia yang diucapkan oleh mesin melalui kabel-kabel elektroniknya. Judul materi kita adalah Analisis Telemetri Mesin Diesel Common Rail. Perhatikan gambar injektor di layar kalian. Ini bukan sekedar benda mekanis. Di balik fisiknya yang kokoh, terdapat anatomi sinyal elektronik yang sangat kompleks. Kita akan membedah bagaimana sebuah injektor diperintahkan untuk membuka dalam hitungan milidetik, menahan tekanan hingga 2000 bar, dan merespons arus puncak hingga 20 ampere. Kita akan belajar memetakan sinyal-sinyal ini menggunakan osiloskop. Mengapa? Karena di era Common Rail, diagnosa yang hanya mengandalkan perasaan sudah usang. Kita harus mampu membaca grafik, memahami durasi injeksi, dan memetakan sinyal elektrik menjadi diagnosa mekanis yang akurat. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam dimensi telemetri ini. Untuk memahami telemetri, kita butuh alat bantu, dan alat tersebut adalah osiloskop. Bayangkan osiloskop sebagai sebuah lensa yang memungkinkan kita melihat apa yang tidak kasat mata. Sinyal listrik bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat dari kedipan manusia. Di layar kalian, terlihat sebuah grafik 3 dimensi. Mari kita bedah sumbunya satu persatu. Pertama, sumbu vertikal atau Y-axis. Sumbu ini mengukur intensitas. Ia memvisualisasikan besaran tegangan atau voltage dan arus atau ampere. Semakin tinggi grafiknya, semakin besar tenaga listrik yang dihantamkan ke komponen. Kedua, sumbu horizontal atau X-axis. Inilah sumbu waktu atau durasi. Kita tidak lagi bicara soal detik, tapi kita bicara soal milidetik bahkan mikrodetik. Presisi tinggi adalah harga mati. Dengan memahami korelasi antara sumbu Y dan X, kita bisa mendiagnosa apakah sebuah komponen bekerja terlalu lambat, terlalu lemah, atau justru mengalami kegagalan sirkuit. Memahami osiloskop berarti kalian memiliki kemampuan untuk melihat denyut nadi elektronik mesin secara nyata. Rekan-rekan, banyak orang bertanya, kenapa kita tidak pakai tegangan 12 volt saja seperti di mobil bensin lama? Jawabannya ada pada fisika tekanan. Perhatikan perbandingan di layar. Pada sistem standar, katup jarum injektor hanya melawan tekanan rendah. Namun pada mesin diesel Common Rail, tekanan bahan bakar di dalam rel mencapai angka gila, 2000 bar. Bayangkan tekanan itu menekan katup jarum injektor dari atas. Tegangan 12 volt murni dari baterai tidak akan pernah memiliki daya elektromagnetik yang cukup kuat untuk mendobrak katup tersebut. Ia akan kalah telak dengan tekanan 2000 bar. Inilah alasan mengapa sinyal konvensional menjadi usang. Kita butuh teknologi yang lebih pintar, sesuatu yang mampu memberikan pukulan awal yang sangat kuat, namun tetap hemat energi agar kumparan injektor tidak terbakar. Disinilah kita masuk ke dalam logika kontrol ECU yang jauh lebih cerdas yang disebut dengan sinyal peak and hold. Pahami tantangan tekanan ini, maka kalian akan menghargai kerumitan sinyal yang akan kita pelajari berikutnya. Inilah mahakarnya kontrol elektronik diesel, sinyal peak and hold. Mari kita bedah grafiknya langkah demi langkah. Pertama, lihat bagian oranye yang menjulang tinggi, fase peak atau puncak tarikan. Di sini, ECU menembakkan tegangan ekstrim hingga 80 volt yang berasal dari kapasitor internal. Durasinya sangat singkat, kurang dari milidetik. Tujuannya hanya satu, mendobrak resistensi awal katup jarum yang tertekan 2000 bar tadi. Setelah katup terbuka, kita tidak butuh 80 volt lagi. Jika diteruskan, injektor akan meledak atau terbakar. Maka masuklah ke fase hold atau tahanan. ECU memutus tegangan tinggi dan mengirimkan sinyal pulsa 12 volt, sekedar untuk menjaga agar katup tetap terbuka selama durasi injeksi utama. Terakhir, perhatikan lonjakan ke bawah di akhir, fase induktif kickback. Ini adalah teriakan terakhir dari kumparan saat arus diputus sepenuhnya. Memahami dinamika peak and hold ini sangat penting bagi mekanik. Jika lonjakan peak tidak sampai 80 volt, mesin tidak akan pernah hidup meskipun solarnya ada. Ini adalah soal presisi waktu dan kekuatan listrik. Mari kita bedah fenomena misterius di akhir sinyal tadi, induktif kickback. Mengapa ada lonjakan tegangan balik yang negatif? Ini murni hukum fisika. Perhatikan gambar kumparan magnet di layar. Saat injektor bekerja, kumparan ini dipenuhi oleh medan magnet yang sangat kuat. Begitu durasi injeksi selesai dan ECU memutus arus secara tiba-tiba, medan magnet tersebut tidak menghilang begitu saja. Ia kolaps colek cara drastis.
Kolapsnya medan magnet ini menciptakan lonjakan tegangan balik atau reverse voltage bervoltase tinggi. Ini justru menjadi sahabat mekanik dalam diagnosa. Mengapa? Karena kehadiran lonjakan kickback yang tajam menandakan bahwa kumparan magnet di dalam injektor masih sehat dan mampu membuang sisa energinya. Jika grafik osiloskop kalian menunjukkan garis yang mendatar atau tumpul di akhir injeksi, itu adalah diagnosa instan bahwa ada masalah pada lilitan injektor tersebut. Sinyal kickback adalah tanda tangan kesehatan dari sebuah solenoid. Sekarang, kita beralih dari injektor ke pompa bahan bakar, tepatnya pada komponen Suction Control Valve atau SCV. Di sini kita tidak menggunakan sinyal peak and hold, melainkan pulse width modulation. Ingat rekan-rekan, ECU tidak mengatur tekanan dengan menaik-naikkan voltase secara analog. Itu terlalu lambat dan tidak efisien. ECU mengatur katup SCV dengan memotong-motong arus listrik 12 volt dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perhatikan istilah duty cycle 40% di layar. Ini berarti dalam satu periode, sinyal berada dalam posisi on sebanyak 40% dari waktu total. Dengan memahami kontrol sinyal pulsa ini, kita bisa mendiagnosa apakah sebuah komponen bekerja terlalu lambat, terlalu lemah, atau justru mengalami kegagalan sirkuit. Memahami PWM berarti kalian memiliki kemampuan untuk melihat denyut nadi elektronik mesin secara nyata. Sebagai perencana atau teknisi ahli, kalian harus mampu membedakan mana sinyal yang sehat dan mana yang cacat. Lihat perbandingan di hadapan. Di sisi kiri adalah sinyal utuh atau sempurna. Perhatikan sudut-sudut kotaknya yang tajam. Sinyal square wave yang presisi menandakan bahwa jalur komunikasi dari ECU ke SCV dalam kondisi optimal. Transisi tegangannya bersih. Tidak ada keraguan di sana. Sekarang, lihat sisi kanan, sinyal cacat atau distorsi. Tepi gelombangnya membulat, dipenuhi noise atau gangguan acak yang membuat garisnya tidak lurus. Visual seperti ini adalah diagnosa emas. Ia menunjukkan adanya indikasi kabel yang mulai korsleting, soket yang kotor, atau yang paling parah, kegagalan komponen driver internal di dalam ECU. Jangan pernah mengganti SCV yang mahal sebelum kalian memastikan integritas sinyalnya bersih. Integritas sinyal adalah cermin dari kesehatan seluruh sistem perkabelan dan pemrosesan data kendaraan kalian. Ini adalah bagian favorit saya, sinkronisasi mekanis virtual. Dulu, untuk mengecek apakah timing belt atau rantai keteng loncat, kita harus membongkar cover mesin selama berjam-jam. Sekarang, kita cukup menggunakan pemetaan elektronik melalui korelasi sensor CKP, crankshaft, dan CMP, camshaft. Dengan menghubungkan kanal 1 osiloskop ke CKP untuk memantau rotasi poros engkol dan kanal 2 ke CMP untuk memantau siklus noken as, kita bisa melihat pernikahan mekanis antara keduanya secara visual. ECU membutuhkan kedua sinyal ini untuk menentukan kapan harus menyemprotkan solar. Jika rantai keteng melar atau loncat satu gigi saja, posisi grafik atas dan bawah akan bergeser. Kita bisa memverifikasi integritas timing mesin murni melalui data elektronik tanpa mengotori tangan dengan oli. Inilah masa depan diagnosa mekanis, menggunakan data elektronik untuk memvalidasi presisi mekanikal. Rekan-rekan mahasiswa, inilah yang saya sebut sebagai pembedahan tanpa pisau. Mari kita perhatikan pemetaan titik temu, missing tooth alignment. Di layar osiloskop kalian, sekarang muncul dua saluran data yang bekerja secara simultan. Saluran bawah yang berwarna biru adalah sinyal dari sensor CKP atau krek as. Perhatikan ada satu area di mana gelombangnya mendatar. Itulah yang kita sebut sebagai missing tooth atau posisi gigi kosong. Ingat, gigi kosong ini bukan cacat produksi, melainkan sinyal referensi absolut bagi ECU untuk mengetahui di mana posisi silinder nomor 1 berada. Sekarang, lihat saluran atas yang berwarna oranye. Itu adalah sinyal referensi dari noken as atau CMP. Apa tugas kalian sebagai analis? Perhatikan garis putus-putus oranye vertikal di tengah itu. Tugas kalian adalah menarik garis lurus antara titik missing tooth pada CKP dengan puncak sinyal referensi pada CMP. Inilah titik temu atau titik perjodohan mekanis yang dipetakan secara digital. Kalian harus membandingkan persimpangan ini dengan gambar waveform standar yang ada di service manual pabrikan. Jika garis vertikal ini bergeser,
Katakanlah sinyal CMP muncul 2 gigi lebih awal atau lebih lambat dari standarnya, maka diagnosanya sudah pasti. Mesin kalian tidak berada di posisi TOP yang presisi. Secara serius, bisa jadi rantai keteng sudah melar atau timing belt loncat 1 gigi. Tanpa perlu membongkar satu baut pun, kalian sudah bisa memvonis kondisi mekanikal di dalam mesin hanya melalui sinkronisasi waktu di sumbu X osiloskop ini. Inilah yang membedakan ahli telemetri dengan mekanik ganti part biasa. Data ini adalah bukti hukum yang tidak bisa dibantah oleh perasaan atau suara telinga semata. Rekan-rekan mahasiswa, kita telah sampai pada ringkasan dari perjalanan telemetri kita hari ini. Perhatikan matriks diagnostik telemetri ECU ini. Ini adalah kitab suci kecil kalian saat memegang osiloskop di bengkel nanti. Untuk injektor solenoid, ingat sinyal peak and hold. Indikator diagnosa utamanya adalah kehadiran lonjakan induktif kickback di akhir siklus. Untuk suction control valve, SCV, kita bicara soal PWM. Indikator kesehatannya adalah ketajaman sudut square wave dan rasio duty cycle. Dan untuk sensor CKP dan CMP, fokuslah pada sinkronisasi waktu di sumbu X. Kesejajaran garis vertikal missing tooth dengan referensi pabrikan adalah bukti mutlak bahwa mesin kalian berada di posisi top yang presisi. Rekan-rekan mahasiswa, ilmu ini memang terlihat rumit di awal, tapi inilah yang membedakan kalian dengan mekanik biasa. Kalian adalah analis, kalian adalah dokter mesin. Teruslah asah kemampuan membaca grafik ini, karena angka dan gelombang tidak pernah berbohong. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di sesi praktikum laboratorium minggu depan.